Kebutuhan telur nasional selalu meningkat setiap tahun. Permintaan pasar stabil, harga relatif aman, dan budidaya ayam petelur dikenal memiliki perputaran kas yang cepat. Itulah sebabnya banyak peternak berskala rumah tangga mulai beralih ke budidaya ayam petelur, termasuk dengan kapasitas 500 ekor seperti yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di Natupam, tempat kita tunggu bersama, sejahtera bersama petani. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat secara lengkap bagaimana budidaya ayam petelur skala rumahan dengan kapasitas 500 ekor, tapi bisa menjadi usaha yang menguntungkan. Mulai dari kandang, pakan, manajemen, hingga analisis modal dan keuntungan. Yuk kita mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diperkenalkan Pak kepada para penonton ini? Bapak dengan siapa? Terus ini kegiatannya apa? Oh, nama saya Bapak Ajat. Kita kegiatan ya udah masa pensiun gitu. Jadi untuk mengisi hari tua ya ada pilihan yang memelihara ayam gitu. Melihara ayam. Ayam apa ini Pak? Ini ayam layar, ayam petelur gitu. Kenapa Pak harus memilih ayam layar dibanding ayam yang lainnya? Ayam layar itu lebih komersil dibanding dengan ayam kampung, kan bertelurnya ada batasannya. Kalau ayam layar, jadi selama ayamnya bagus ya bertelur terus gitu. Oh gitu. Terus Pak, untuk tipe kandang di sini pakai kandang apa Pak ini Pak? Ini tipenya tipe baterai gitu. Jadi ayam itu sistemnya di persekat gitu. Persekat. Jadi, ini pakainya 2 ekor per persekat gitu. Oke. Jadi ukurannya ini karena ukuran bikinan sendiri, jadi 40 panjangnya, tingginya belakang 40, depan 45. Jadi ada kemiringan 5 cm. Untuk telurnya berarti Untuk nanti ya. telurnya supaya menggelindir gitu. Kira-kira Pak ini habis berapa Pak bikin kandang ini? Ya kalau nominalnya malu lah ngomonginnya. Kalau gitu. satu sekat berapa? Satu sekat berapa? Ini karena kita ini bikin sendiri, Iya. jadi masa pembiayaan itu kan karena bikin sendiri gitu. Iya. Kita belajar bikin sendiri karena bukan kandang dari toko gitu. Jadi kita bikin sendirilah, mungkin lebih efisien mungkin gitu. Untuk bahan material apa saja nih yang digunakan Pak? Ini kebanyakan kayu ini, jadi kayu ada bambu, jadi kita memerlukan kerangkanya itu kita kayu supaya untuk lebih gampang memudahkan untuk makunya gitu. Terus pinggir-pinggirnya kita pakai apa? Pakai bambu gitu. Jadi bawahnya juga bambu supaya untuk mempermudah membersihkan gitu. Terus ini untuk tempat pakan sama minumnya ini pakai apa Pak? Ini kita pakai tempat makan pakai palon. Jadi palon itu kan lebih mudah dibersihkan gitu, tidak mengurangi ya jamur gitu ya. Misalnya kita supaya pakannya tidak gampang dibersihkan gitu. Tempat minumnya juga gampang dibersihkan. Lebih efektif ya. Lebih efektif gitu. Pak, kalau ini ngasih makannya sehari berapa kali Pak? Ini seharinya kita pakai 2 kali. Pertama kita pagi-pagi itu 75%, ya sorenya 20-30% lah kita untuk menjaga satu pakan itu tidak terlalu penuh, tidak ayam itu tidak kecet lah, tidak membuang. Kedua untuk memberikan semangat ayam untuk makan. Biar lebih fokus ya. Lebih fokus gitu, lebih pakannya itu lebih bersih gitu lah. Lebih apa ya, fresh gitu. Iya Pak, ini ngambil ayam ini dari usia berapa Pak? Saya ini usia pulat, ini ngambil 14 minggu, ini saya ngambil 14 minggu. Ini sekarang usianya udah masuk ke 16 ya, 16 akhir, hampir masuk ke 17. Biasanya produksinya di usia berapa minggu Pak?
Ini saya juga kebenaran, ini kan masanya saya pemula Ya. bidang ayam ini. Saya tanya-tanya, katanya di BW 1.500 itu udah mulai ada bertelur katanya. Pak, kalau ayam petelur ini ada macam-macam nggak Pak? Kayak misalkan ini ayam merah petelur tipe ini. Ada. Ada. Stylenya ada. Stylenya sekarang banyak, ada Lohman, ada Isa. Ini kebetulan saya pakai apa ya? Apa ini jenisnya hampir apa ya kemarin itu? Saya lupa ini jenisnya. Tapi hampir sama dengan Isa. Sebab antara Isa dengan Lohman itu kan, kalau Isa kan lebih coklatnya lebih tebal gitu. Kalau Lohman itu kan agak nggak tebal gitu. Banyak stylenya gitu. Kalau ini populasi berapa sih Pak? Semuanya di sini? Ini saya populasi karena kita pemula, masih tahap juga belajar. Saya ini di populasi 500 ekoran lebih. 500 ekor ya? Iya, Oke. Berarti dibutuhkan luas berapa ini untuk 500? Berapa ke ini berapa? untuk kita kalau kita seperti saya ini kandang ada 2 tahap sini. Ini ada dua jalur. Ini ada ruang B, ruang A sama ruang B. Ini saya pakai panjangnya, lebarnya ini 7 meter. Ya. Panjangnya ini 8 meter. Jadi ini karena saya bikin sendiri kandangnya, ini kan saya 40, kalau pakai galma itu 35 gitu. Jadi saya ini agak dilonggarkan gitu, supaya ya menjaga terlalu NCT-nya kepadatannya nggak terlalu padat gitu. Berarti kalau padatnya bisa nyampe 1000 ini? Enggak? Ini kalau ini populasinya bisa nyampe di 5,5 atau 600 lah gitu. Maksimal. Gitu. Kalau pakai galvanis? Ya, kalau pakai galvanis. Berarti ini 7 kali 8 56 meter berarti ya? Perkiraan ya untuk luas. Nah Pak, kalau ini kelihatan nggak sih Pak jantan betinanya? Ini karena ayam layar itu nggak ada jantan gitu, karena telurnya bukan ayam breeding ya, bukan ayam pembibitan. Ini kan telurnya di telurnya, jadi ini tidak pakai jantan gitu. Oh gitu. Berarti jantan mah udah ini duluan ya, udah dimasukin. Bagaimana? Ini ada seleksi khusus mungkin di hasilnya, ada seleksi khusus mungkin. Saya juga kurang tahu itu ya. Tapi kan ini ada induknya, induk ayam merah itu ada GP namanya, grandparentnya ada. Itu pakai induk gitu. Dulu berapa Pak ini beli ayamnya? Usia berapa tadi di awal itu? Oh ya. Boleh ya diomongin ya. Saya apa-apa Pak. Lagi mahal ini per minggu ini 6.500 ini saya beli. Waktu dulu ya? Iya. Akhir tahun 2025 gitu. Iya. Mungkin sekarang udah berubah ya? Ada kemungkinan berubah, bisa naik apa bisa turun karena situasi lah. Itu mah mungkin karena kosnya ya, kalau DOC-nya mahal ya mungkin terus mahal lagi gitu. Namanya juga orang bisnis gitu ya. Iya. Tapi kita mah kan beli ayam pulotnya gitu ya, dengan mungkin harga pasaran lah gitu sama. Pak, ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh para penonton. Biasanya ini dianalisanya Pak. Ini dengan populasi 500 ekor, berapa persen sih Pak ini bisa bertelurnya maksimalnya? Atau rata-ratanya? Ya mudah-mudahan kita kan ada targetnya di 90 ke atas ya. Kalau misalkan kita bisa manajemen di uniformity-nya atau di kesehatan ayamnya gitu. Ya mungkin apapun itu tetap manajemen pemeliharaan yang menentukan. Karena kita punya kandangnya bagus, dia ayamnya bagus. Kalau manajemen pemeliharaannya kurang bagus, tetap hasilnya kurang bagus gitu. Tapi kalau kita kandangnya kurang, terus ayamnya kurang kualitas, tapi pemeliharaannya bagus, ya mungkin bisa hasilnya bisa bagus gitu. Berarti Pak, kalau misalnya di 90% itu sekitar berapa butir berarti nantinya
Ini kalau 500 ini berarti sekitar 450 ekoran lah kalau di 90 gitu ya. 450 butir berarti. Ya, sekitar gitu. Berarti nanti jualnya di angka berapa, Pak? Ini per kilo apa per butir nantinya dijualnya? Ini ya kita kan karena ini sifatnya ya rumahan ya, usaha rumahan. Ya kalau di lingkungan mungkin membutuhkan kita jual kecer di lingkungan. Kalau misalkan ada yang di sana yang jual keluar gitu kalau lingkungan ya, karena itu kan saya belum ada ininya, belum ada terjalin ini ya pasar ya. Pasarnya karena kita kan kalau masalah telur itu kan ya gampang lah, karena tahapan apa ya, dari bawah, masyarakat di bawah sampai atas itu makan telur gitu. Iya. Jadi kalau itu kemungkinan nggak mungkin nggak laku gitu ya. Kalau harga sekarang berapa Pak per biji di warung? Kalau saya di warung itu nyampe 3.000 per butir itu, per kilonya bisa. Kalau 1 kilo itu kan 15 atau 16 ekor, 15 butir, itu berkisar sekarang kan di 30.000 per kilonya ya. Saya kurang hafal itu masalah pemasaran itu. Berarti tinggal 450 dibagi 16, jatuhnya nanti berapa kilo gitu ya? Nah, sekitar gitulah. Kalau nanti kita kalau kilo itu kan gitunya tinggal berat telurnya itu berat atau kecil atau besarnya itu kan tergantung beratnya. Kalau kiloan itu ya posisinya paling di 16 butir ke atas. Nah, untuk populasi segini Pak, ini usia 16 ya tadi ya? Ini usia hampir ya 16. Mau ke 17. Ini habis berapa Pak sehari Pak pakan? Ini saya pakai FC di 82. Ini habis pakan sekitar 42 kilo. 42 kilo. Per hari ya? Masih di 42 kilo. Itu pakannya berapa sih Pak per kilonya? Itu kalau akhirnya kalau pakan itu kalau fleksibel itu ya itu ada bagaimana merek gitu ya. Kalau kita ngoplos pakan yang mungkin lebih murah. Kebetulan saya ini kan belum bisa ngoplos gitu. Ini masih dari pabrik. Saya beli per kilo di 7.500 ini. Per kilo. Per kilo. Berarti murni ya ini mah? Ini murni dari pabrik. Ini. Dari pabrikan ya? Tidak ada oplosan. Tidak ada oplosan. Nah Pak, ayam ini untuk vitaminnya memakai apa Pak? Kalau vitaminnya kita kebetulan tidak terlalu pakai vitamin selama ayamnya itu masih makannya bagus dan tingkat stresnya gitu ya. Saya selama datang ini baru pakai 2 kali lah vitamin. Itu vitaminnya sejenis vitamin untuk penghilang stres gitu. Kalau vaksin gimana Pak? Ini vaksin kebetulan saya beli di 14, di umur 16 itu ada obat cacing, di umur 18 itu tinggal polisa sama IDS-nya yang belum masuk. Oke. Pak, kalau malam ditutup nggak sih Pak untuk kandang ini? Oh enggak, ini kan kandang open bukan close, jadi kita memerlukan sirkulasi udara yang apa ya? Yang bagus gitu. Jadi kita tidak ada penutupan kandang karena ini kandang open gitu ya. Terbuka ya. Terbuka gitu. Kan sengaja lah perkarangannya juga kita harus jangan melawan angin gitu. Jadi kita diusahakan perkarangan itu dari timur ke barat. Jadi angin itu kan ada situasi utara selatan gitu. Jadi jangan sampai perkarangan juga harus ada perhitungannya juga gitu. Oke. Siap, terima kasih Pak Ajat atas informasinya. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi peternak-peternak pemula. Ayo kita semangat untuk berwira swasta. Pesannya apa nih buat pemula nih? Ya, pesannya kalau usaha ini yang penting kita harus siap menanggung capek, siap menanggung resiko gitu. Jangan hanya melihat manisnya ya. Ya, kita harus terjun dulu lah gitu. Terjun gitu, dicoba dulu gitu. Yang penting kita siap gitu, udah siap ya baru gitu. Kalau nggak siap jangan. Kecewa nanti gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ajat, hatur nuhun. Oke, sami-sami. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ya, itu
Nah itu dia ya, sahabat Nagut Farm semua, wawancara saya ya dengan Pak Ajat ya, salah satu pembudidaya ayam petelur. Ya, alhamdulillah tadi sudah diberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat semuanya. Semangat untuk para peternak pemula ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update dari Nagut Farm. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.